Rayakan acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah malam ini kami sama-sama belajar mengenai kitab ulangan Tuhan. Dan berikan kami roh sebagai seorang murid Tuhan. Telinga kami yang menjadi telinga murid yang mendengar. Dan gemburkan hati kami supaya kami memiliki hati yang saat firman ditabur menjadi firman yang rema dan hidup dalam hidup kami. Dan tertanam dalam loh hati kami. Dan biarlah malam ini Tuhan urapi Pak Tim, supaya Pak Tim bisa memimpin dengan baik, dan urapi kami semua, sehingga pada malam ini semuanya Tuhan dapat mendengarkan dengan baik, dan pengajaran yang diberikan itu menjadi rema dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan Pak Tim, saya serahkan kepada Pak Tim. Mohon maaf saya pakai headset yang warnanya pink ya. Besar banget, Pak. Ini pinjem Besaran punya headsetnya dari istri. berapa? Kok kayak mau ke ruang angkasa ini jadinya. Lala. Aduh, Sip, sip. lucu. Pink lagi. Kalau saya tanpa headset kira-kira suaranya jelas nggak ya? Saya coba dulu. Bentar. Halo, Mbak. Salam. Gimana suaranya? Cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas Pak ini. Headset Lebih saya bagus ini dulu. gitulah, Pak. Daripada Bapak pakai yang mau ke ruang angkasa tadi itu nanti kami senyum-senyum sendiri loh. Puji Tuhan. Salam para wanita, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Para wanita yang luar biasa karena mempunyai kelompok membaca Alkitab. Dan di akhir zaman ini tidak banyak orang yang punya minat baca Alkitab secara sistematis dan teratur. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang kitab ulangan ya. Silakan di share screen dulu. Boleh di slideshow. Nah, pengantar kitab ulangan. Saya selain buku manual utama yaitu Alkitab, juga mengambil beberapa kitab penuntun yang bersifat Bible study. Yang pertama adalah Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Life Application Study Bible, yang diterbitkan oleh Gandum Mas tahun 2014. Kemudian kedua, saya juga mengambil dari Drew Freeman, ini adalah seorang penulis. Bentuknya adalah diktat kuliah ya, Fondasi Membangun Dalam Iman, Yayasan Pendidikan Philadelphia Tangerang tahun 2016. Lalu yang terakhir secara elektronik saya mengambil juga beberapa bagian dari aplikasi Alkipedia. Nah, nanti ibu-ibu sekalian apabila ingin belajar lebih lanjut bisa mendownload aplikasi ini. Tetapi yang saya sampaikan ini bersifat sudah saya sederhanakan supaya kita mudah menangkap apa yang ada di kitab ulangan ya. Kitab ulangan merupakan kitab pengulangan begitu ya. Kita akan lihat. Nah, kitab ulangan ini statistiknya sebagai berikut. Terdiri dari 34 pasal, 959 ayat, 28.461 kata. Penulisnya Musa, temanya adalah pembaruan perjanjian, alasan, dan keharusan ketaatan. Ya. Kemudian tahun penulisannya sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kata kuncinya adalah ketaatan. Kemudian Kristus di dalam Alkitab, maksudnya kitab ulangan, dia adalah nabi seperti Musa. Ini yang merupakan kitab nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai pengurapannya sebagai nabi. Latar belakang kitab ulangan sebagai berikut. Ya, kitab ini berisi amanat perpisahan Musa, ya,
yang di dalamnya ia mengulas kembali dan memperbarui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Jadi ini betul-betul kitab rangkuman dari 4 kitab sebelumnya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Dan kitab Ulangan ini merupakan penutup dari Pentateuch atau Torah ya, atau Torah ya. Baik. Ini bagian yang perlu saya sampaikan. Kemudian ayat-ayat kuncinya dalam kitab Ulangan sebagai berikut. Ya. Kitab Ulangan bagian dari Taurat atau Pentateuch dalam Alkitab. Kemudian mengandung banyak ayat kunci yang penting bagi iman dan kehidupan orang Israel. Ayat-ayat berikut ini nanti yang akan kita baca sama-sama mencerminkan tema utama kitab Ulangan, yaitu ketaatan kepada Allah, perjanjian Allah maksudnya dengan umat Israel, dan pentingnya memilih jalan yang benar dalam hidup. Ya, ini nggak usah dibahas yang bagian ini. Nah, kemudian hukum Taurat itu menggambarkan dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi hukum-hukumnya itu ada di kitab Matius, kemudian sebagian Injil Lukas dan Injil Markus, serta bagian juga di Injil Yohanes, dan juga Kisah Para Rasul. Gitu. Ini yang dimaksudkan hukum Taurat. Kemudian ayat-ayat kuncinya sebagai berikut ya. Pertama adalah Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 yang kita mengenal dengan istilah Shema Israel. Ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayat ini merupakan inti dari iman Yahudi dan sering diulang dalam doa harian ya. Makanya di pasal 6 nanti kita lihat di situ tidak hanya Shema Israel, tapi berikutnya itu ayat-ayat yang selanjutnya 6 dan 7 itu menunjukkan bahwa ada pesan khusus dari Tuhan supaya firman Tuhan itu terus ditularkan atau terus diajarkan kepada anak-anak, baik pada waktu tidur, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan di dalam rumah tangga masing-masing umat Israel. Dan ini sangat penting juga kalau direfleksikan dalam kehidupan orang Kristen, bahwa orang Kristen itu harus mewariskan iman, dan warisan iman itu melalui firman Tuhan yang diberitakan baik secara verbal maupun secara contoh kehidupan atau keteladanan hidup gitu. Nah, ayat ini merupakan inti dari iman Yahudi dan sering diulang dalam doa harian. Shema Israel itu loh yang kita kenal ya. Dan Shema Israel itu menunjukkan bahwa Allah itu esa. Namun Allah yang esa itu Tritunggal adanya gitu ya. Kemudian Ulangan 5 ayat 6 sampai 21 ini mengulang 10 perintah Allah. Mengulangi 10 perintah Allah yang pertama kali diberikan di Gunung Sinai. Jadi sekali lagi bahwa 5 kitab Pentateuch itu 10 perintah Allah kita temukan di dalam Keluaran pasal 20 ya. Kemudian diulang lagi di kitab Ulangan ini. Kita juga harus tahu bahwa urut-urutan dari penulisan kitab suci, khususnya Pentateuch itu yang pertama kali ditulis bukan Kejadian ya. Walaupun kitab Kejadian adalah kitab permulaan, tetapi sebenarnya adalah kitab Keluaran itu yang merupakan penulisan pertama ya. Kemudian flashback ke belakang ya, termasuk kitab Kejadian ditulis gitu. Jadi kita harus mengerti seperti itu urutannya. Dan kitab Ulangan ini merupakan kitab yang diulang atau pengulangan dari 4 kitab sebelumnya, dan terutama adalah menyangkut 10 perintah Allah yang terdapat di kitab Keluaran. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam mengenai hal ini. Next. Lalu Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 ini bunyinya demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu,
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Ya, berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Penting sekali bahwa doa orang Israel itu biasanya tidak melupakan menyebut nama nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yakub ini yang kemudian diubah namanya menjadi Israel, jadi cikal bakal 12 suku Israel. Begitu Ibu sekalian. Selanjutnya ulangan, ini ayat-ayat kunci Mas Ian ya. Pasal 8 ayat 3 yang bunyinya demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan kita mengerti bahwa makna itu nanti akan digenapi di dalam perjanjian baru, yang Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, akulah roti hidup. Next. Ulangan 7 ayat 9 ini juga merupakan ayat kunci. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Next. Mungkin sudah habis ya. Nah, sekarang tujuan dari kitab Ulangan, sebelum menyerahkan kepemimpinan, maksudnya Musa sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk menaklukkan Kanaan, tanah Kanaan itu tidak masuk gitu aja, tapi harus menaklukkan orang-orang enak, yaitu orang-orang raksasa yang ada di sana ya. Maksud Musa mula-mula ialah untuk menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru tentang satu, perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Enggak, masih yang di situ. Kemudian yang kedua, kewajiban mereka bertalian dengan perjanjian untuk beriman dan taat. Kemudian yang ketiga, perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Nah, itu Ibu sekalian. Dan ini ciri-ciri khasnya sekarang ya. Bagian ini penting untuk diperhatikan supaya kita tahu bahwa kitab Ulangan itu punya ciri khas. Ulangan menyediakan bagi angkatan Israel yang baru. Kenapa ini disebut ya Israel yang baru? Maksudnya mereka yang lahir di padang gurun selama perjalanan mereka di padang gurun. Ya. Pengembaraan mereka itu ada bayi-bayi yang dilahirkan dan mereka hidup sampai 40 tahun lamanya. Dan kita tahu bahwa angkatan yang besar yang keluar dari Mesir itu hampir semuanya mati di padang gurun. Tapi angkatan yang baru ini, yaitu Israel yang baru, yang sebentar lagi akan masuk Kanaan. Ya, landasan dan motivasi yang diperlukan untuk mewarisi tanah yang dijanjikan dengan memusatkan perhatian kepada tabiat Allah. Tabiat Allah adalah hakikat Allah, perjanjiannya dengan Israel. Jadi Allah itu ketika berjanji itu disampaikan janjinya itu secara sepihak. Artinya kalau perjanjian semacam MOU itu kan ada kesetaraan antara pihak satu dengan pihak kedua. Tetapi Tuhan Allah itu memberikan janji dengan tidak setara. Artinya Allah memberikan janji secara sepihak dan janjinya itu tidak akan diingkari. Demikian janji Tuhan Yesus Kristus yang kemudian kita kenal di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama berarti Yod-Weh-Vav. Nah, di sini saya bacakan ya. Ulangan menyediakan bagi angkatan Israel yang baru yang sebentar lagi akan masuk Kanaan. Landasan dan motivasi yang diperlukan untuk mewarisi tanah yang dijanjikan dengan memusatkan perhatian kepada tabiat Allah dan perjanjiannya dengan Israel. Jadi kata perjanjian ini sangat penting di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di dalamnya memang ada perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Allah sendiri,
yang orang yang pembelajar Alkitab atau para teolog biasa menyebut dengan istilah covenant. Ya. Next, ciri berikutnya, Ulangan merupakan kitab hukum kedua karena di dalamnya Musa memimpin Israel yang berusia 120 tahun. Ingat ya, pada waktu Musa mendelegasikan tugas kepada Yosua, ini usianya sudah 120 tahun. Dan menyatakan kembali dan merangkum dalam bentuk khotbah, ya, dalam bentuk berkhotbah. Jadi ini kitab rangkuman, begitu ya, sabda Tuhan yang terdapat di dalam keempat kitab sebelumnya. Ini ciri khasnya kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan ini merupakan kitab yang sangat penting dan maknanya sangat mendalam di dalam kehidupan keimanan orang Israel. Bahkan kalau ditarik di zaman sekarang ya keimanan orang-orang percaya, orang-orang kudus yang disebut orang Kristen. Next. Nah, Ulangan merupakan kitab kenangan. Ya. Nasihat yang khas dari Ulangan ialah ingatlah dan jangan melupakan. Nah, ingat, yang namanya ingat ya jangan nggak melupakan gitu. Tapi ini disampaikan dengan cara tegas. Ya, ingat dan jangan lupa gitu ya. Jadi ingatlah dan jangan melupakan, ini merupakan kalimat yang sering diungkapkan di dalam ayat-ayat, khususnya di dalam ayat-ayat yang terbentang begitu banyak di dalam kitab Ulangan. Nah, daripada mengemukakan usaha untuk mencari kebenaran baru, Ulangan menasihati Israel untuk mempertahankan dan mentaati kebenaran yang sudah dinyatakan Allah sebelumnya dalam firman-Nya yang mutlak dan tidak berubah. Jadi ini luar biasa bahwa firman Allah itu kekal adanya ya. Segala sesuatu boleh berubah, tapi firman Allah tidak berubah, kekal sifatnya. Nah, dasar pikiran yang penting, ini ciri yang berikutnya. Dasar pikiran yang penting dalam kitab Ulangan adalah rumusan iman tambah ketaatan. Jadi kalau ditulis secara angka itu berarti iman, ya, kemudian ada plus ketaatan. Israel dipanggil untuk mempercayai Allah dengan segenap jiwa, raga, dan mentaati perintah-perintahnya dengan tekun. Nah, iman tambah ketaatan akan memungkinkan mereka mewarisi janji-janji berkat Allah yang penuh. Ketiadaan iman dan ketaatan pada pihak lain akan mengakibatkan kegagalan dan hukuman. Jadi umat Israel ini menjadi contoh bagi umat Kristen di sepanjang abad, mulai abad pertama, bahwa ketiadaan iman dan ketiadaan atau ketidaktaatan ya, menyebabkan kegagalan hukum. Dan itu sudah merupakan ketetapan Allah. Demikian. Berikutnya, tema-tema kuncinya, yaitu kekuasaan Allah, kesetiaan Allah, kasih, penyerahan. Ya, hanya 4 ini ya. Masih ada lagi? Nah, kita lihat kekuasaan Allah, itu kita bisa cerita banyak sebetulnya tentang kekuasaan Allah. Tetapi intinya kekuasaan Allah ini seringkali didemonstrasikan oleh Allah sendiri. Ya. Kalau kita memperhatikan baik-baik, kekuasaan Allah itu rupanya mencakup kehidupan yang sangat praktis di dalam kehidupan, di dalam perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya. Kalau kita perhatikan kekuasaan Allah ini tidak hanya dipandang sebagai Tuhan perjanjian yang berdaulat atas seluruh bangsa Israel, tetapi juga sebagai Allah umat manusia secara menyeluruh di seluruh dunia. Ya, berkuasa atas seluruh dunia, yang berkuasa atas bangsa-bangsa dan alam semesta. Dia mempunyai kuasa untuk melaksanakan janji-janji. Dan buatlah sebuah daftar mengenai cara-cara Allah menunjukkan kuasanya dalam pasal Ulangan 4 dan Ulangan 30. Itu merupakan ayat di awal-awal, kemudian ayat akhir. Ya, itu jelas-jelas bahwa Allah itu mendemonstrasikan kekuasaannya secara luar biasa ketika mereka dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Ya, contohnya saja tiang awan, tiang api. Kemudian Musa disuruh menunjuk aja pakai tongkat, maka gunung batu itu mengeluarkan air.
lalu air yang pahit dimarah, kemudian dicemplungin kayu ya oleh Musa, kemudian air yang tadinya pahit itu beracun itu menjadi manis dan seterusnya. Dan ada banyak sekali kuasa-kuasa yang didemonstrasikan oleh Allah sendiri di padang gurun. Itu tidak boleh dilupakan karena ini sudah merupakan akhir dari perjalanan, mereka sebentar lagi akan masuk tanah Kanaan gitu ya. Jadi kekuasaan Allah sudah didemonstrasikan dan ditunjukkan kepada bangsa Israel. Dan tentunya kalau direfleksikan di zaman sekarang, kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu menjadi anugerah umum di alam semesta, ya, dan segala isinya, lalu anugerah khusus di dalam Alkitab. Dan kehadiran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan representasi dari kehadiran Allah. Itulah sebabnya orang yang tidak menghargai firman Allah, mereka akan mendapatkan akibatnya. Orang yang meremehkan firman itu akibatnya ya mendapatkan disiplin kalau itu orang percaya. Kalau orang yang nggak percaya itu akan dihukum. Gitu. Disiplin itu maksudnya ya dihajar oleh Tuhan. Ya. Dengan caranya Tuhan tentunya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara unik kepada setiap individu yang percaya kepada Tuhan. Lalu berikutnya adalah kesetiaan Allah. Kita tahu bahwa salah satu hal yang memungkinkan bangsa Israel melihat perjanjian itu sebagai dasar dari kehidupan bangsa mereka adalah pengetahuan bahwa Allah dapat diandalkan sepenuhnya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau kita membaca pasal 32, dan bisa dicatat semua cara yang berbeda dalam menggambarkan Allah yang setia itu. Gitu. Kemudian berikutnya kasih. Ya. Ini sengaja saya kasih gambar karena gambar itu biasanya lebih berbicara. Saya mencari ya gambar yang cocok sekali tapi nggak saya temukan. Sebetulnya ini harusnya gambar orangnya itu harusnya 3. Karena sebelum Allah mempunyai objek kasih dari ciptaannya atau kepada ciptaannya, Allah itu sudah kasih, dan kasihnya itu diekspresikan kepada Allah Tritunggal yang melekat, yang sederajat, sehakikat, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu gambaran dari Allah itu kasih, yaitu. Kemudian kalau di dalam perjanjian baru sangat jelas ya. Kita tahu bahwa God is love itu tertulis di Injil Yohanes, di mana Yohanes mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, begitu ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kasih itu tentu itu mengandung kepolosan, mengandung ketulusan, keikhlasan dan seterusnya. Makanya ini saya cari gambar, ketemunya ini anak kecil yang sedang berdoa, yang mereka punya relasi dengan Tuhan dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan polos dan apa adanya. Itu anak kecil ya, belum terkontaminasi oleh dosa-dosa perbuatan yang sudah complicated dalam kehidupan manusia. Ya. Dasar utama dari perjanjian adalah kasih. Ya, kasih Allah lah yang memulai perjanjian itu dan memungkinkan kelanjutannya. Tuntutan pertama terhadap manusia ialah bahwa ia harus mengasihi Allah. Tanpa kasih, hubungan dengan Allah tidak mungkin terwujud. Jadi perjanjian lama pun ternyata memang sudah menekankan yang namanya kasih itu. Walaupun nanti kita tahu bahwa ada puncak dari pewahyuan itu, yaitu di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan hukum. Namun hukum itu ketika dilaksanakan dengan keterpaksaan dan keagamawian, maka manusia mengalami kesulitan dan keberatan, ya, dan mengalami kejenuhan, gitu ya. Tetapi kalau dilakukan dengan kasih, maka manusia akan melakukannya dengan senang hati, dengan gembira. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mengapa kasih itu menjadi dasar yang sangat penting. Dan itu diungkap di dalam Ulangan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10, pasal 11, kemudian pasal 19, pasal 23, pasal 30. Itu diungkap beberapa ayat itu sangat penting terkait atau menyangkut dari istilah kasih. God is love. Next. Kemudian penyerahan. Nah, penyerahan ini saya kaitkan dengan ketaatan. Ya. Saya tidak menemukan gambar yang paling cocok, tetapi rupanya ini penting. Ya. Ini adalah gambar
di mana Yesus ada di Taman Getsemani, dan disitulah dia berdoa dengan doa yang sangat terkenal. Ya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ini ada unsur penyerahan penuh ya. Sebagai manusia, sepenuhnya Yesus sangat berat menghadapi pengorbanan itu, menghadapi penyaliban itu. Tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan ketaatannya itu oleh Paulus dicatat di Filipi pasal 2, bahwa dia menjadi manusia, walaupun dia setara dengan Bapa ya, dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraannya itu, melainkan telah mengosongkan dirinya, kemudian menjadi manusia, menjadi hamba, kemudian taat dan taat sampai mati. Nah, ini gambarannya seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini garis besarnya. Saya sengaja tidak membuat garis besar yang complicated. Ini hanya sederhana aja. Ternyata dengan pertemukan hanya 4 saja garis besarnya. Yang pertama adalah apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Dan itu bagi manusia maksudnya ya, bagi kita. Ya, ini merupakan amanat pertama Musa. Terdapat di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 43. Lalu garis besar berikutnya, prinsip-prinsip untuk hidup saleh. Ini merupakan amanat kedua Musa. Ingat bahwa ini bentuk khotbah ya, bentuknya khotbah yang dirangkum kemudian ditulis secara rinci ya. Nah, itu adalah ada beberapa di situ, 10 perintah Allah itu ada di pasal 4 sampai pasal ayat 44 sampai pasal 29 ayat 1. Pertama 10 perintah Allah, kasihlah Tuhan Allahmu, peraturan untuk ibadah yang benar, peraturan untuk pemerintah bangsa itu, bangsa Israel, peraturan untuk hubungan antar manusia, lalu konsekuensi dari ketidaktaatan dan ini maksudnya ketidaktaatan ya, dari ketidaktaatan dan ketidaksalehan begitu maksudnya ya. Ini saya salah rupanya. Ya, itu Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Next. Yang ketiga, panggilan untuk membuat komitmen bagi Allah. Itu merupakan amanat atau khotbah ketiga Musa. Dari pasal 29 ayat 2 sampai pasal 30 ayat 20. Nah, ini panggilan untuk membuat komitmen. Rupanya komitmen itu juga menjadi pilar yang sangat penting di dalam keimanan Kristen. Dan tidak lupa juga keimanan bangsa Israel. Lalu yang terakhir adalah perubahan dalam kepemimpinan. Ini hari-hari terakhir Musa, ketika Musa sampai di Gunung Nebo atau di ujung dari Moab, ya, kalau sekarang Yordan. Dan itu berarti kalau turun nanti kemudian menuju ke Sungai Yordan itu. Ya. Itu pasal 31 ayat 1 sampai pasal terakhir, yaitu pasal 34 ayat 12. Itu garis besarnya. Sekalian. Nah, sekarang pengenapan dalam perjanjian baru. Yang ini harus hati-hati. Karena rupanya ketika Yesus dicobai oleh iblis, ia menanggapinya. Yesus menanggapi dengan mengutip ayat-ayat dari Ulangan. Ya, kita akan lihat sini dengan dibaca caranya. Ya. Siapa relawan ibu-ibu yang mau membaca, pertama yang harus dibaca adalah Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan 10. Silakan. Nanti yang ibu yang lain bisa mempersiapkan Ulangan 8 ayat 3, lalu pasal 6 ayat 16, pasal 6 ayat 13. Nah, ini bandingannya seperti itu ya, karena pengutipannya memang begitu, Bu Yesus. Silakan Bu. Siapa yang bisa membaca? Matius 4. Matius 4 ya Pak ya. Ya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai di situ. Kemudian ibu yang lain bisa membaca Ulangan 8 ayat 3. Itu dikutip dari situ. Ulangan 8 ayat 3.
Saya ya Pak Tim. Oke, silakan. Ulangan 8 ayat 3. Mm-mm. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Oke, itu kan Sama itu. sinkron ya. Matius 4 ayat 4 tadi itu kaitannya dengan Ulangan 8 ayat 3. Nah, yang ditulis duluan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus duluan adalah Ulangan 8 ayat 3. Yesus mengutip itu pada waktu dia dicobai iblis di padang gurun. Ya. Masih ingat ya pencobaannya seperti apa? Yesus itu lapar karena dia telah melewati hari-hari puasa selama 40 hari. Tidak makan, tapi tidak dikatakan tidak minum. Ada kemungkinan Yesus minum sehingga tidak dehidrasi gitu ya. Secara manusia. Tetapi tidak makan itu rupanya 40 hari kuat ya, tapi tidak mungkin 40 hari tanpa minum kuat. Orang mesti dehidrasi kemudian bisa game gitu ya. Oke, sekarang pasal 7. Pasal 4 Matius tadi ayat 7. Ibu yang tadi baca kemudian dilanjutkan oleh ibu yang lain yaitu Ulangan 6 ayat 16. Silakan. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Oke, sekarang pasal 6 ayat 16. Silakan. Bu Yohana boleh lagi. Ya Pak. Matius Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Amin. Oke. Jadi jangan mencobai Tuhan. Tetapi itu nanti ditunjukkan atau diekspresikan oleh bangsa Israel yang dosanya itu salah satu mencobai Tuhan ya, salah satunya. Bersungut-sungut mencobai Tuhan dan kemudian menginginkan hal-hal jahat, menyembah berhala dan ya ada 5 dosa yang ditulis di dalam surat 1 Korintus ya. Kita lihat di situ bahwa dosa mencobai Tuhan itu mengemuka di kitab Ulangan dan juga sudah dikutip oleh Yesus Kristus di Matius 7 ayat 7, Matius 4 ayat 7. Nah, sekarang Matius 4 ayat 10. Silakan. Ya, silakan. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. 6 ayat 13. Mundur sedikit. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, bedanya ayat ini kan sama ya dikutip oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi bedanya ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, dia mengatakannya kepada iblis. Tetapi Musa ketika mengucapkan kalimat ini, diucapkan kepada umat Israel. Jadi dosanya iblis itu ya, yang tidak mau menyembah Allah ya, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak mau menyembah satu-satunya Allah. Artinya menyembah berhala. Terus sebabnya dosa modern ini orang mungkin tetap aja menyebut nama Tuhan, tetapi sebenarnya penyembahannya bukan kepada Tuhan, tapi tertuju kepada Mamon. Itu yang sangat baik. Terus sebabnya Yesus pernah mengatakan jangan mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Tuhan dan kepada Mamon. Sebab apabila itu terjadi, kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Tidak ada zona netral, tidak ada zona abu-abu. Jadi kalau orang menyembah Allah, dia pasti menjadikan Mamon itu sebagai hamba. Tetapi kalau orang itu menyembah Mamon, maka Allah dijadikan hamba. Ya, hamba. Jadi kalau berdoa ya Tuhan itu diminta untuk mengabulkan semua permintaan.
apapun yang kita inginkan. Itu namanya menjadikan Yesus sebagai hamba. Karena orang yang seperti itu sebenarnya keimanannya salah arah gitu ya. Ya, tertuju kepada mamon lalu memperalat Tuhan supaya Tuhan mau mengabulkan semua keinginannya untuk memenuhi tujuan atau ambisi-ambisi hidupnya. Itu penyembahan berhala di zaman modern. Begitu. Terus sebabnya Yesus mengingatkan dengan sangat lugas dan tegas, jangan mengabdi kepada dua tuan. Ya, itu sekalian. Lalu berikutnya di sini adalah ketika Yesus ditanya, ini ditanya bukan ditanya, ditanya tentang hukum mana yang paling besar, maka Yesus menjawab dari Matius 22 ayat 37. Ini bisa langsung dibandingkan dengan Ulangan 6 ayat 5. Kita mungkin baca dulu, mungkin Ibu tadi baca yang Matius 22 ayat 37. Lalu langsung dibandingkan, Bu Yohana bisa buka di Ulangan 6 ayat 5. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Ulangan 6 Langsung. ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Nah, jelas ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus yang merupakan rangkuman dari 10 perintah Allah, ya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, sebenarnya bukan firman yang baru, tapi Tuhan sudah pernah mengucapkannya melalui Musa, yaitu di Ulangan 6 ayat 5. Ya, sekarang jelas ya Ibu ya, penggenapan kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru khususnya adalah Yesus, dalam pengajaran Yesus di kitab Matius. Lalu penggenapan dalam Perjanjian Baru masih juga ada 3 poin lagi, yaitu kitab-kitab Perjanjian Baru mengutip atau mengacu kepada ulangan hampir sebanyak 100 kali. Nah, ini pembuktiannya panjang banget kalau ditelusuri satu persatu. Tetapi kita percaya aja deh, ini saya kutip dari Alkipedia. Pasti dia sudah melalui penelusuran, jadi pasti benar bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru memang mengutip atau mengacu kepada ulangan hampir sebanyak 100 kali. Lalu berikutnya sebuah nubuatan mesianis ya, yang jelas, yaitu Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 disebutkan 2 kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, seperti tadi, silahkan dibaca dulu. Ini agak panjang ya, yaitu Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Silakan. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 16-nya, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sampai 19 ya, Pak. Kurang satu lagi, Pak. Maaf. Ya, satu ayat lagi. 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan dituntut pertanggungjawaban. Amin. Oke. Silakan Bu Yana. Ini bentar, sorry. Udah Pak, belum. 2 kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini langsung aja, ini kayaknya bukan ulangan deh. Ini saya salah tulis. Kisah Rasul 3
Kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23. Kisah Ini Rasul bukan 3 sama. Ya. ayat Pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ini bisa diedit nanti Bu Joli ya. Ini bukan ulangan tapi kisah para rasul. Kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23. Ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oke. Lompat pasal 7 ayat 37. 7:37. Oke. Musa 7:37 Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Amin. Amin. Oke. Cukup jelas ya Ibu sekalian. Sebuah nubuat mesianis ini sangat penting di dalam perjanjian lama. Dan rupanya nubuat yang sering dikutip di dalam perjanjian baru adalah nubuat dari kitab ulangan. Kok nggak kitab kejadian ya? Kok nggak kitab keluaran ya? Tapi kok kitab ulangan. Ingat bahwa kitab ulangan ini merupakan rangkuman dari 4 kitab sebelumnya. Dan bentuknya adalah rangkuman dalam bentuknya adalah khotbah atau amanat gitu ya. Ya, kalau kita membaca amanat berarti kita bisa membayangkan amanat itu sebuah ceramah yang dilakukan oleh inspektur upacara atau oleh pembina upacara gitu ya. Biasanya begitu. Itu namanya amanat atau pidato sebetulnya. Jadi kitab ulangan ini semacam pidato, semacam ceramah, semacam khotbah, ya, rangkuman dari 4 kitab sebelumnya. Itulah sebabnya apa yang diajarkan oleh Musa ini ya kemudian diulang lagi di dalam khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus. Kemudian Lukas mencatat di dalam kisah para rasul. Nah, di sini disebutkan 2 kali dalam kitab kisah para rasul. Nah, Ibu-ibu sekalian bahwa sifat rohani ulangan ya kitab ulangan merupakan landasan dari penyataan perjanjian baru. Ini menarik ya. Apa yang dimaksudkan sifat rohani? Jadi pelajaran-pelajaran rohani atau doktrin-doktrin yang bersifat rohani yang bisa ditangkap oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru yang dilahirkan oleh Roh Kudus, ya, itu merupakan landasan dari penyataan. Nah, penyataan itu bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu kata-kata, tapi kalau penyataan itu pewahyuan. Jadi pewahyuan perjanjian baru itu banyak melandaskan dari kitab ulangan. Nah, ini sangat untuk dicamkan sehingga ketika kita membaca kitab ulangan jangan menganggap kurang penting dari kitab kejadian atau kurang penting dari kitab keluaran karena ini merupakan rangkuman dari semua dan kurang penting dari kitab imamat maupun bilangan ya. Dan tadi malam saya itu ikut ya ini kesaksiannya. Saya ikut ceramahnya Ibu Ina. Ibu Ina ini sudah senior sekali. Dia menjelaskan tentang kitab Ibrani yang penulisnya tidak diketahui, tetapi pesan dan isinya sangat penting. Karena kitab Ibrani ini menjelaskan keimamatan Yesus Kristus yang berdasarkan peraturan Melkisedek. Dan luar biasa ternyata di sini diulang lagi kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu sebagai seorang imam itu tidak ada kitab imamat. Kemudian di sini Yesus sebagai nabi. Ingat bahwa Yesus Kristus itu mempunyai 3 pengurapan penting, yaitu sebagai rabi, seorang nabi, seorang raja, dan Mesias. Jadi Mesias itu menyangkut nabi, raja, dan imam. Jadi pengurapan nabi, raja, imam itu ada dalam diri Yesus. Itu syarat disebut sebagai seorang Mesias. Ada 3 pengurapan itu. Dan rasanya
tidak ada tokoh agama, baik nabi, rasul, ataupun orang-orang yang disebut sebagai pendiri agama apapun yang memenuhi syarat sebagai Mesias. Itulah sebabnya antikris itu bisa disebut sebagai atau disebutkan dalam kitab Wahyu sebagai Mesias palsu. Karena memang keinginan iblis itu ingin menyamai yang Maha Kudus, dan berarti yang disamai siapa? Yaitu kemesiasan Yesus. Yaitu ingin supaya ada pengurapan nabi, pengurapan raja, dan pengurapan imam ya di dalam tokoh-tokoh itu, dan khususnya antikris itu ingin mengambil tiga pengurapan ini, walaupun itu pengurapan tentunya bukan dari Tuhan, karena kalau namanya antikris itu pasti bukan dari Tuhan, maka pengurapan itu dari iblis. Iblis hanya mengurapi seorang antikris yang mempunyai tiga pengurapan tadi, namun semuanya dalam bentuk pemalsuan atau bentuk imitasi dari Mesias gitu. Nah, demikian bisa dicamkan betapa pentingnya kitab Ulangan ini sebagai kitab yang bertemakan rangkuman atau pengulangan dari 4 kitab sebelumnya dan mempersiapkan bangsa Israel, generasi baru yang akan segera masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, demikian Ibu-ibu sekalian, dari kesimpulan ini kiranya bisa menjadi bahan pemikiran untuk bertanya, untuk merefleksi, atau untuk memberikan usulan. Dan sekali lagi di dalam forum ini tidak usah sungkan ya kalau mau tanya atau mau mengungkapkan pendapat yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan pendapat saya, nggak apa-apa. Jadi jangan sungkan ya kalau misalnya ada perbedaan pendapat ya, atau ketidaksetujuan, itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Gitu ya. Demikian Ibu-ibu sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host untuk mengatur menjadi moderator ya. Ya. Tanya jawab. Oke. Apakah ibu-ibu mengenai dari kitab yang tadi dibicarakan Pak Tim, adakah pertanyaan atau yang kemarin selama pembahasan dikumpulkan pertanyaannya? Mungkin ada? Saya mau Saya tanya, Bu Resen aja, resen jadi kelihatan sama Bu Joli. Di resen. Kasih tanda. Bulan pita kali ya? Apa? Ya, saya cuma tanya, buat Raisa jelas saya boleh tanya langsung ya Bu ya? Boleh, silakan. Ya, silakan Bu. Tadi Mbak, di dalam Bapak bilang tadi penggenapan ya Pak ya, penggenapan Jenderal itu, saya ngambil, kebetulan saya kemarin sudah kita baca, yaitu di Ulangan 18 ayat 18 itu Pak ya. Tadi Ibu Bapak udah Bapak rangkum ya Pak, itu bahwa itu jadi nubuat gitu. Cuman apakah Nabi ini itu Yesus gitu ya Pak ya? Nah, di dalam 18 ayat 18, orang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi pertanyaannya itu, apakah itu Nabi itu dikata Yesus Kristus Pak? Ya, kalau di dalam teologi Kristen itu jelas memang yang dimaksudkan di Ulangan 18 ayat 18 ini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Tetapi kan ada toh orang di luar Kristen atau non-Kristen yang mengkaitkan ini dengan nabi mereka. Ya, tentunya kita tidak setuju. Tetapi menarik, ketidaksetujuan kita kan punya dasar. Ya, bahwa ayat ini sudah digenapi di abad pertama. Lalu mereka yang mengklaim nabi mereka itu menggenapi ayat ini itu muncul di abad 7. Jadi kurun waktunya atau selisih waktunya sekitar 600 tahun lebih. Bagaimana mungkin yang sesuatu yang sudah digenapi itu kemudian digenapi di nabi mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di sini kan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara mereka itu siapa? Seperti engkau ini. Dari ini Israel. kan Yahudi. Dari Israel.
Ya, Kan lagi pula kan tidak ada nabi yang di luar dari bangsa Israel, toh. ya. Satu itu. Yang kedua, Yesus itu dari mana? Dari suku Isra- apa? Yesus, Yehuda. Nah, dari suku Yehuda. Memenuhi syarat dong. Apabila kita mengacu dari ayat ini, saudara mereka seperti engkau ini. Ya, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mereka itu kan bangsa Yahudi. Jadi yang dibangkitkan ini harus dari bangsa Yahudi. Kalau dari non-Yahudi tentu tidak memenuhi. Begitu. Ini apologetika nih jadinya nih ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke Bu. Sama-sama Bu Lambita. Ya Pak, Oke, makasih. Ada lagi? Mau tanya Bu, permisi. Boleh, silakan. Ini siapa? Stella ya? Stella. Oke, Stella tuh Bu Juli. Sorry ya setelah belum dijawab Di WA-nya. Stella dibuka ininya videonya biar Ya, bisa di ini. konten. benar. Iya. Maaf. Nah, oke. Shalom. Ini tetangga dekat saya. Mau Orang Malang. mau nanya Pak. Kalau yang di gereja tadi Mbak, jangan gini, itu pribadi aja. Nah, yang ini pertanyaan tentang seputar hukum Taurat, Pak. Ya. Itu tuh pernah lagi kita di kantor, kan kantor saya memang mayoritasnya Kristen, karena bos saya sendiri anaknya pendeta itu. Tuh, saya mau tanya Pak, terkait tentang itu di ulangan atau di mana ya Pak? Atau di mananya? Saya kurang paham. Itu pernah disebutkan tentang makanan yang haram bagi Kristen adalah makanan yang berkuku belah. Nah, berkuku belah itu apa ya, Pak? Tuh. Terima kasih, Pak. Iya. Ya berkuku belah itu lebih mudahnya saya nggak bisa merinci ya. Tapi kalau di lingkungan kita ini kan ada ternak piaraan. Kuku belah itu semacam babi gitu loh. Ya, semacam babi. Ya, gitu yang mungkin dimaksudkan haram yang itu. Baik, Pak. Sama sedikit pertanyaan lagi. Agak receh, tapi Pak kayaknya pertanyaannya. Nggak apa-apa, itu kan penting juga. Kan saya Tetapi soalnya langsung meloncat ke perjanjian baru. Karena ya, kalau yang perjanjian lama kan sedikit berat untuk yang baru mengenal Tuhan ya. Nah, itu tapi saya sekarang juga belajar lagi untuk yang perjanjian lamanya itu mau tanya Pak kayak penamaan sendiri dalam Alkitab itu kayak Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan itu tuh di setiap negara itu berbeda Kak Pak. Kalau misal kayak Filipi kan bahasa Inggrisnya mungkin jadi Filipi gitu. Filipian. Nah itu eh, kalau kayak yang 5 Taurat tadi itu kayak kejadian itu maksudnya menjelaskan tentang kejadian-kejadian gitu kah? Lalu yang seperti tadi Bapak jelaskan ulangan itu menjelaskan karena mengulang keempat yang tadi. Nah, kalau yang kayak seperti bilangan, imaman itu maksudnya apa ya, Pak? Maaf kalau pertanyaannya agak melenceng dari pembahasan kita, Pak. Terima kasih. Enggak, itu pertanyaan sederhana tapi juga tidak mudah untuk dijawab sesungguhnya. Karena penamaan kitab suci ada 39 dalam perjanjian lama itu dalam bahasa Inggris beda. Ya. Tapi mirip. Nah, Indonesia itu biasa justru mengutip dari istilah Inggris. Gitu. Tapi kalau penamaannya itu Ibrani, tentunya juga berbeda. Nah, tapi itu kan terjemahan ya. Misalnya kejadian. Nah, kejadian itu kan bahasa Indonesia. Iya kan? Bahasa Inggrisnya dan bahasa Ibrani nggak demikian. Ya. Coba dicek nanti. Kalau kita membuka-buka misalnya aplikasi misalnya eSword atau Wikipedia atau itu nama-nama aslinya ada semuanya. Mungkin saya nggak menyebutkan di sini tapi bisa dicek
di aplikasi yang sudah begitu banyak ya, yang namanya penamaan kitab-kitab suci itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya belum buka WA-nya ya, belum membaca pertanyaanmu. Saya belum sempat Sudah tadi, terjawab kok, Pak. hari ini sibuk banget ya. Ya, sudah terjawab kok, Pak, tapi tadi. Langsung Oh, dijawab sudah. sama Pendeta Nixon. Oh, sudah. Si Tuhan. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Sudah, Kak Berdia. Terima kasih. Oke, sama-sama Stella. Saya Tuhan Bu Yohana. Ya, silakan Bu Doli. Pertanyaannya sih sebenarnya sederhana sih Pak. Ini entar yang mana soal anak durhaka. Di di perjanjian lama ini memang dulu penghukumannya kejam-kejam ya Pak ya. Seperti Mulia. contohnya sebenarnya mana tadi anak durhaka yang harus kalau dia membangkang sama orang tuanya haruslah dilempari sampai mati. Itu saya sebentar. Saya tuh inget itu loh. Cuman Di ntar saya ulangan. cari. Di Iya ulangan di ya, Bu? iya di ulangan. Sebentar saya cari. Pokoknya tentang anak durhaka. Oh ini dia. Jadi ulangan 21. Ulangan 21 itu apa namanya ayat 20 21 deh. Tapi judulnya anak yang durhaka. Di ayat 21 itu ya saya baca maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan dari seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Tapi kalau dibaca ini ya, ini kan itu kalau ada anak yang denggil dan membangkang lah istilahnya, Ya, penghukumannya degil. yaitu ah, dan ini nih bukan hanya anak durhaka aja, tetapi juga kayak misalnya perempuan melakukan perselingkuhan. Pokoknya hukumannya pasti ini, dilempar dan dilempar batu sampai mati. Itu sebegitunya Pak ya, eh, ketika ketika Kejaman itu gitu loh. Iya, sehingga orang itu menjadi takut bukan karena takut eh, dengan apa ya, tetapi takutnya dengan hukuman gitu. Jadi ya, kelihatan solehnya itu bukan karena soleh dari hati, tapi solehnya itu karena hukuman gitu. Seperti itu. tadi ulangan 20 ayat 1 ya. Ulangan 21, Pak. Ulangan Ulangan 21, iya. 21 ayat Yang 20. 21, Pak. Ulangan 21. Ayat 21 lah. Ya, 20 21. Itu Oke. satu contoh yang saya ingat. Sebelum-sebelumnya juga terbaca seperti itu gitu ya. Tetapi di mana secara detailnya saya nggak ingat. Tapi yang saya ingat itu kalau ada kesalahan selalu harus dilempari batu sampai mati. Kayak gitu loh. Di zaman itu berarti saya menangkapnya artinya orang itu menjadi baik soalnya itu bukan karena dari hatinya tetapi memang karena aturan Ya, yang membuat mereka menjadi kelihatan soleha gitulah soleha. itu kan merupakan turunan dari Hmm, 10 hukum. hmm, Gitu. Coba hukum yang mengatakan hormatilah orang tuamu itu ya. hukum keberapa? Bentar Pak nggak hafal saya. Ya, coba. Kelima, Hukum Pak, keberapa? kelima. Keberapa? Kelima ya. Kelima. Nah, 5, hukum ya. yang kelima. Hmm, Oke. Itu hukum pertama kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia. hmm, Ya, hukum pertama sampai hukum keempat itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Manusia, ya. Manusia dengan sesamanya rupanya yang paling erat yang disoroti pertama oleh di dalam hukum itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Begitu ya. hmm, hmm, Nah, di sini menarik sekali dalam konteks ulangan 21 ayat 21 ini membicarakan tentang anak yang keras kepala dan memberontak. Di situ degil atau membangkang, ya, yang tidak mau mendengarkan orang tuanya serta berkelakuan buruk. Nah, hukuman yang dijatuhkan jika orang tua dan para tua-tua kota sepakat. Ini beda ya. Orang tua dengan para tua-tua itu beda ya. hmm, Jadi orang tua yang menghadapi anak yang begitu sudah buruk keadaannya ini nih, yang hmm, membangkang degil sama orang tuanya tadi, kalau itu terjadi kesepakatan antara orang tua dan tua-tua kota, ya, adalah hukuman mati melalui
pelemparan batu. Ini melalui proses hukum ya, tidak serta-merta, tidak tiba-tiba. Pokoknya saya benci, saya marah, langsung begitu enggak. Ini melalui proses hukum. Ingat bahwa tua-tua kota itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ya, apabila orang tuanya mengadukan kepada tua-tua kota, ya seperti contohnya kalau ada orang membangkang, lalu orang tuanya itu betul-betul sudah nggak bisa nangani lagi, anak itu dilaporkan ke kepolisian kalau kita ya, ke kepolisian lalu diproses, di BAP, kemudian diserahkan kepada jaksa kan gitu ya. Nah itu ini seperti itu prosesnya. Para tua-tua kota sepakat dengan orang tuanya, mereka dihukum mati. Jadi itu merupakan putusan ya, putusan hukuman mati. Nah, tujuan hukuman ini dalam hukum Israel kuno adalah untuk menghapus kejahatan dari masyarakat dan mencegah pemberontakan serupa di masa depan. Ini untuk memutus. Jadi jangan ada, ini untuk menimbulkan efek jera. Jangan ada seorang anak yang mempunyai attitude yaitu membangkang atau degil kepada orang tuanya sehingga sudah nggak bisa diingatkan lagi. Segampang ngomong yaitu disebut kalau sekarang ya yang paling cocok anak durhaka gitu ya. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman ini harus dilihat dalam konteks budaya dan sejarah pada zaman tersebut dan tidak dimaksudkan untuk diaplikasikan secara harafiah dalam konteks modern. Nah, kalau sekarang kita sudah mempunyai hukum yang dikaitkan langsung dengan human right atau apa namanya hak asasi manusia, sehingga tidak mudah menjatuhkan hukuman mati seperti zaman itu yang budayanya masih mungkin menurut saya masih primitif gitu ya. Ya. Begitu Bu Joli. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Syukur ya, kita sudah tidak menganut itu lagi. Nah, budaya kita nggak menganut itu lagi. Primitif, kita sudah modern. Iya, Pak. Oke, next. Siapa yang mau tanya lagi atau merefleksikan juga boleh, memberikan pandangan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, waktunya masih cukup ini. Masih jam 8. Bu Dede. Bu Dede, Bu Depe. Nah, Bu Sofi nggak ada tuh ini. Biasanya dia yang banyak Izin, tanya. Pak. Oh, Pak Tim, izin. saya mau tanya tentang ulangan 19. Ya, Kota-kota perlindungan itu loh Pak Tim. ulangan 19 ayat berapa? Jadi kota-kota perlindungan ya. Oh, kota-kota perlindungan. Nah, Oh. ini diperuntukkan buat orang-orang yang melakukan kesalahan ya. Ya, Apakah kalau zaman sekarang kan ada swaka gitu, daerah swaka politik lah gitu-gitu. betul, betul. Ini suaka politik di zaman itu. Rupanya suaka politik ini idenya dari sini. Ya, sama aja kayak kita di penjara kan ada tahanan jaksa, tahanan narapidana gitu ya. Jadi yang belum dihukum masih dalam tahanan sementara kan? Ya, suaka politik ini suaka perlindungan hak asasi manusia ya. Mm. Contohnya misalnya gini, saya itu mengikuti ceritanya 2 orang Kristen ya yang mendapatkan suaka politik dari Amerika. Mm. Ingat dulu ya di Jalan Penataran atau jalan apa ya itu, Jalan Merdeka atau Penatarannya dekat gedung Merdeka itu loh. Ya Jalan Penataran. Ada seorang dokter namanya Dokter Suradi. Itu orang Kristen yang dulu pernah membuat bakti sosial makan gratis. Itu dekat kantor saya waktu itu. Saya waktu itu masih ngantor di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Nah, lalu dia itu difatwa. Nah, kemudian yang memfatwa itu saya kenal. Ini seorang komandan jihad Jawa Barat. Difatwa, fatwanya adalah fatwa mati. Nggak tahu tuduhan yang dituduhkan itu apa saya nggak ngerti. Tapi waktu itu Dokter Suradi itu benar-benar difatwa mati. Dan itu artinya darahnya halal. Gitu. Jadi tidak harus melalui proses hukum, bisa langsung dieksekusi oleh umat yang mengeksekusi tadi, yang
apa namanya memfatwa tadi. Nah, kebetulan yang memfatwa itu kemudian menjadi Kristen. Saya kenal orang Jawa Barat. Komandan jihad Jawa Barat waktu itu. Dia mempunyai pengakuan itu dan ternyata dia itu mendapat desakan dari umat ya. Nah, karena umat yang seberang sana itu menurut dia itu banyak yang masih primitif cara berpikirnya. Kalau tidak digitukan, maka Dr. Suradi Palas itu berbahaya. Nah, dengan dikasih fatwa itu, lalu dia bisa lari ke negara lain dan dalam hal ini Amerika. Dia mendapatkan suaka politik, ya, sehingga dia tidak bisa dibunuh. Gitu. Ya, di Indonesia ini banyak, contohnya kayak Saifuddin Ibrahim, kemudian Paul Chang. Itu seandainya tidak di negara lain, mereka nggak lari ke negara-negara itu. Kalau Paul Chang itu kayaknya di Jerman, kalau Saifuddin di Amerika. Itu kalau mereka nggak lari ke sana udah mati, diburu. Ya, darahnya halal. Gitu. Ini suaka politik namanya. Dan yang kedua adalah Profesor Said-Tapi almarhum. Dia waktu di zaman perjanjian Orde Baru itu ngomongnya luar biasa melawan penguasa waktu itu Soeharto. Dia bahkan mengatakan satunya orang yang berani mengatakan gini, Soeharto itu gitu loh. Itu ibarat ikan tuh kepala. Jadi ikan tuh kalau busuk pasti dari kepalanya dulu gitu. Dia berani ngomong di zaman itu loh, luar biasa. Kalau dia tidak mendapat suaka politik dari Amerika, dari human right, dia pasti diburu oleh tentara dan dibunuh. Gitu. Tapi untungnya dia seorang guru besar, profesor yang mendapatkan suaka politik. Nah, itu dari human right atau HAM. Nah, itu gambaran dari kota-kota. Dan di sini disebutkan ada 3 kota ya. Iya, 3 kota berarti. Di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Itu adalah aturan main kalau terdapat di antara umat Israel ada yang berbuat salah, maka dia itu memang secara hukum harus dihukum mati, dirajam. Tapi kalau dia lari ke kota ini, ke 3 kota ini, maka dia dilindungi, tidak boleh dihukum mati. Itu. Kalau dia lari ke kota itu, dia aman, nggak jadi dibunuh. Nah, itu sudah diatur di kitab Ulangan ini. Luar biasa. Berarti kitab Ulangan ini, Pak, jadi seperti kitab mengulang, jadi sambungan dari semua kitab dari mulai Kejadian kan. Karena udah ada generasi yang baru ya, makanya diulang ya dengan hukum yang baik lagi ya. Ya, lebih merupakan rangkuman karena generasi yang baru yang lahir di padang gurun itu. Ya, padang gurun. Kan mereka belum memahami belum memahami secara menyeluruh berkaitan dengan perjalanan umat Israel yang keluar dari Mesir. Yang generasi itu kan kebanyakan mati di padang gurun. Ya, berarti ini udah kira-kira tahun keberapa ya, Pak? Kan 40 tahun. Berarti sekitar 30 tahun kali ya sudah di padang gurun. Lahirnya generasi ini ya. Ya, di sekitar 1400-an. Bukan dalam tahunnya, Pak. Kan bangsa Israel itu 40 tahun. 40 tahun kan sudah masuk generasi yang baru. Berarti mungkin kitab Ulangan ini diperkirakan setelah mungkin 30 tahun apa 20 tahun kali ya. Perjalanan mereka ya. 40. Di 40-nya. 40 tahun. 40 tahun. Nah, 40 tahun itu dianggap satu generasi. Sebenarnya begini, sebagian dari mereka tidak mati. Belum mati maksudnya. Iya. Tapi sebagian besar sudah mati. Nah, orang-orang yang baru yang dilahirkan di padang dalam pengembaraan itu, mereka kan membutuhkan pemahaman yang lebih yang sudah tertulis dengan dirangkum dengan sangat baik, iktisarnya gitu loh, dirangkum dengan sangat baik. Sebelumnya kan masih ingat bahwa waktu itu yang namanya tulisan Musa itu belum semuanya terkumpul loh ya. Iya. Belum terkumpul. Dan kitab Pentateuch yang pertama itu kitab keluaran. Iya. Itu seperti catatan harian kita keluaran itu. Gitu. Kemudian flashback ke belakang ke Kejadian begitu. Lalu Ulangan ini yang terakhir. Ya, soalnya waktu kita di kom kan diajarin Pak ada 4 fase atau 3 fase. Ini adalah fase pengulangan karena generasi yang lahir di padang gurun kan.
Betul. Di mana dikatakan kitab ulangan karena mengulang rata-rata gitu kan. Nah, benar. Ya, ya udah Pak, thank you Pak. Oke. Mungkin masih ada yang lain? Siapa lagi ya Bu Dede? Saya aman. Tadi saya sempat dengerin mirip-mirip dari apa yang saya dapat juga sih. Puji Tuhan, Ibu sudah dapat duluan ya. Ya kebetulan saya baca dari Wikipedia juga sih Pak Tim. Ya, Pas saya konfirmasi, terus yang tadi Pak Tim bagiin itu nyambung sih. Cuma kadang-kadang saya kepikiran juga sih kenapa sih harus ada kitab ulangan. Tapi tadi sempat dibahas juga sama Bu Yu. Jadi ya memang karena kalau kalau misalnya nggak ada kitab ulangan, mungkin penulisnya di kitab ulangan itu kan orang yang sama, makanya kata-katanya sama ya. Betul kita, betul gitu atau bukan, Pak Tim? betul, betul. Iya. Gaya Ya. bahasanya sama. Soalnya kan kadang-kadang kenapa harus ada di dua, misalnya ada di kitab Imamat, muncul lagi di kitab Ulangan, gitu. Terus ada juga di kitab Keluaran, muncul lagi di kitab Ulangan. Betul Ya benar kalau itu. kalau sekarang kita baca sih, kenapa sih harus ada kitab Ulangan, gitu kan ya? Kenapa sih harus diulang? Tapi kalau misalnya kita lihat sejarahnya, mungkin kan itu penekanan sebenarnya diingatkan oleh Musa ya sebelum dia menyerahkan ke Yosua supaya akhirnya orang-orang Israel tuh tahu kan. Gitu bukan? Ya, betul Bu. Makanya kalimat kuncinya adalah ingatlah dan Hmm. jangan lupakan itu kan. Itu. Mm-mm. Iya Maksudnya betul. ingatlah dan jangan lupakan itu, ingatlah kitab Kejadian, ingatlah kitab Keluaran, ingatlah kitab Imamat, ingatlah kitab Bilangan gitu loh. Itu dirangkum. Iya iya. Dan itu bentuknya kurikulum, Bu. Hmm. Jadi kitab ulangannya kayak kurikulumnya begitu. Silabus mungkin ya. Silabus. Betul, betul. Silabusnya ya. Iya iya. Jadi kalau misalnya saya ngeliat juga kan itu nyambung juga ke kitab Matius. Kan tadi Pak Tim juga sempat bilang bahwa kitab ini tuh sebagai dasar ya, dasar untuk perjanjian Betul. baru. Jadi memang luar biasa sih sebenarnya kalau saya ngelihat. Makanya seru banget kalau kita baca secara keseluruhan ya. Sangat penting kitab ulangan. Heeh. Ya Baik kita bagi bangsa Israel yang generasi baru maupun sampai sekarang orang Kristen. betul. Jadi Di kita situ ngerti, ada yang oh paling benar. penting banget Pak Tim. Kutub Iya, dan berkatnya itu. ya, Iya, 28 benar itu benar. paling penting. Ya. Itu yang paling inti ya Pak di ulangan ya Bu Dede ya. Ya, Berkat kutuk itu sebenarnya. Ya, yang berkat dan inti kutuk. ya berkat kutuk itu adalah sebab akibat. Mhm. Tidak taat, kamu tidak mengasihi Tuhan, berarti kamu nggak taat. Iya. Kalau kamu nggak taat, sebagai akibatnya adalah hukuman, yaitu kutuk. Tapi Mhm. kalau kamu taat, sebagai imbalannya atau sebagai konsekuensinya, kamu diberkati. Kan gitu. Nah, dan itu rangkuman dari 4 tema-tema utama tadi. Mhm. Kuasaan Allah, kesetiaan Allah, lalu kasih, lalu penyerahan. Ya kan? Mhm. Iya. Iya betul. Ya, itu terus kemudian kalau dibuat semacam bukan grafik, semacam piramid itu puncaknya itu ya apa namanya kasih itu sebetulnya. Ya. Nah, di sebelah sini eh, ketaatan, di sebelah sini adalah berkat, kan Mhm. gitu. Tapi sebelah sini, di sini ya, Nah itu. ini kutuk dan berkat, ya gitu. Iya iya iya. Iya, Iya betul. seperti limas tadi, Jadi seperti limas, piramida. bukan piramid, limas, ya, Oh iya, 5 segi 4 limas. jadinya ya. Ya begitu. Kalau digambar gitu, Bu. Oke oke oke. Ya sih. Nah ini yang baru buat saya. Kasihnya di puncak, Mas. kasihnya. Ya, Tuhan itu Allah itu kasih, ya, kasihnya di puncak. Berkat, kutuk, taat, apa namanya? Yang sebelah sini taat itu sama dengan kesetiaan tadi. Gitu. Itu limas. Gitu. Menurut gambaran saya, ini ide mendadak sih. Tapi bagus juga Pak. Kalau nggak gitu kan kita nggak kebayang kan. Jadi perlu ada ketaatan, unsur kasih, maka terbangunlah apa yang disebut dengan berkat. Kalau tidak dibangun itu kutuk gitu kan. Jadi Betul. memang semuanya saling berkesinambungan. Cuma kan kalau bisa tidak ada ketaatan, tidak ada kasih, udah kutuk muncul gitu kan. Nah, tetapi kutuk di dalam perjanjian baru itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak mau percaya kepada nabi yang disebutkan tadi, yang diangkat ya oleh Tuhan tadi, yang diangkat nabi seperti kamu, seperti Musa.
Orang yang tidak taat pada Nabi Musa yang saat itu juga mendapatkan kutuk, demikian juga yang tidak taat kepada Yesus Kristus, nggak percaya, itu juga kutuk. Jadi kesejajaran antara Musa dengan Jajaran Yesus ya sama Yesus ya. terlihat gitu. Gitu. Sama-sama Oke. visinya pembebasan ya Pak. Betul. Pembebasannya karena dia taat sama Nabi itu. Iya. Itu juga Maka yang kalau tentang kota perlindungan juga nyambung di situ ya, Pak ya. ya betul Hanya sekali. Yesus disebut kota benteng, kota perlindungan, Betul. benteng Itu pertahanan. Ya. gambaran Yesus semua. Jadi semuanya nanti akhirnya kita tahu bahwa mesianis itu adalah Yesus, Mesias adalah Yesus. Itu semua terangkum, Bu. Berkat, kutuk, segala macam ada di dalam diri Yesus. Kalau orang nggak mau taat, artinya tidak mau percaya Yesus, ya kutuk. Tapi kalau orang mau percaya Yesus, ya berkat kan gitu. Kasih karunia gitu kan. Ya. Itu luar biasa. Jadi bangunan pemahaman itu akan utuh dan komprehensif kalau kita membaca PL dan PB. Gitu. Thank you, Pak Tim. Itu Bu Dede. Memperkaya. Ya kita Bersyukur ya. diskusi aja. Saya juga membayang-bayangkan iya memahaminya caranya gimana. Iya, aku bersyukur Bu Dede. Dulu aku ikut kom, kalau di GB itu kom. Pak Tim dulu belajar, karena dia yang nemuin modulnya Pak Tim dulu. Yang membuat modulnya. Jadi banyak sekali ya Pak ya. Di kom 100, Ya, 200 tuh kita dibuka, ada bukunya. Tuh. saya ikut menyusun. Iya, Menyusun itu tim sebetulnya, tapi saya ikut menyusun. Dan Ada jujur, e-booknya nggak, Pak? saya banyak memberikan masukan dari sisi Injili. nanti aku Ada e-booknya nggak, Pak? Ya, nggak ada. Nanti aku ini Bu, aku cari nggak bukunya ada. deh. Kalau kau nggak ada. Aku Ah, ada bukunya. Nanti kalau ada aku ini kasih Ibu deh. Oke. Heeh. Lebih enak lagi kalau e-book, Bu. Nggak Kalau ada e-book ibu. kan itu Iya. bisa dibuka kapan aja. Itu nggak ada ibu Bu. Jadi Bu mereka Yohana dulu kalau bisa ketemu Paul, Tuan Kota, itu punya ibu. bisa. Bisa Pak, kan Ya, bisa sekarang chat suaminya Tamara Geraldine sama itu. Regaladin ya. Kalau Minta ketemu ya. titip salam, terus minta aja e-booknya, dia punya dia. Oke, terus saya ngomong deh. Saya bisa cek dan nomornya terus saya chat. Ya. Mm-mm. Oke. Kalau emang belum ada, nanti saya kasih ke Bu Dede bukunya aja Pak. Kan udah nggak dipakai. Oh, iya, betul. Mendingan Bu Dede belajar dari situ deh. Boleh, boleh. Mm-mm. Terlalu sederhana tapi untuk Bu Dede. Yakin Iya. terlalu. Ada 100, 200, 300 Maksudnya kelasnya. pengalamannya. Punya Kom ada 3. 100, kom 200, kom 300, Bu. Oh, oke. Gitu. Kom 100 itu untuk pemula atau pencari, lah kom 200 untuk pelayan, kom 300 untuk prajurit yang sudah pendeta, ya atau setidaknya apa nama majelis gereja lah. Kalau kom 400 itu untuk pemimpin, itu Iya. gembala. Saya tuh tinggal di situ doang tuh Pak. Udah disuruh 400 saya kabur. Enggak. Yang 400 itu khusus itu. Ya, emang saya disuruh Pak sama Pak Tim Sardono. Kan saya Oh. sudah tinggal nunggu itu Pak waktu itu. Dari BPT. Pendeta GB-nya mau turun. Kabur. Tapi Nggak. Bu Yana perlu tahu bahwa saya sekarang memang banyak meng-create ini nanti habis dipakai untuk Zoom ini. Saya akan revisi lagi karena saya akan menghabiskan waktu masa tua saya ini untuk eksposisi Alkitab. Amin. Jadi saya tidak banyak mempelajari buku-buku yang bersifat teologis atau sistematik teologi, tapi saya akan mengkhususkan untuk study Bible. Siapa? Jadi di eksegesi atau di Betul, Bu. Di eksposisi, Bu, bukan eksegesi. Ada Dia apa? Bu, yang kemarin dibagi Patim itu loh. Itu Patim yang salah satu Patim bagi ya. Ya. Yang kemarin Gimana? bagi tuh Bu tentang komunitas yang Patim lagi bikin. Yang Oh, kabel kabel. ya, Pak. Kabel. Kalau kabel itu khusus kepemimpinan dan keluarga. Bagus tuh Bu. Bisa pilih nanti mau ikut yang mana ya Pak. Iya, yang pas Iya, judulnya betul. apa, saya ikut. Setiap Sabtu itu. Kalau Bible study, kalau Bu Ina muncul, langsung serbu aja, kita ikut. Bagus. Iya. Tadi Kabarin malam aja. ikut nggak? Bagus Ah, banget. Pak Patim lupa bagi. Oh, saya lupa ya. Iya. Bu Ina itu, dia orang Reform Injili.
Iya sama. Hmm. Sama Kak Palili yang saya bilang, Pak. Dia orangnya sudah senior banget. Saya jadi ingat Bu Sugita. Bisa kita ya. Mirip ya, Pak. Oh ya, jadi orangnya teliti banget itu. Yang namanya Bu Ina itu. Tadi malam menjelaskan kitab Ibrani kita sampai terpengong-pengong. Itu bagus banget. Bagus banget kemarin. Nanti kalau ada Pak, kabarin aja. Ya, saya kabarin. Oke, silakan. Thank you, Pak Tim. Sama-sama Ya, Bu teman-teman. Dede. Siapa lagi? Dibaca aja kitabnya sekarang nih. Cepetan diulangan. Ada yang mau ditanya nggak? Itu banyak banget loh. Dari berkat dan kutuk ada yang mau ditanya. Ayo. Terus ada juga tentang perkawinan, perceraian tuh ada semua ya, Pak. Iya, ada. Karena itu rangkuman loh. Ya, ada. Iya. Apalagi ya, yuk. Bu Eti, bulan pita kemana nih? Enggak ada lagi. Bu Dede, Bu DDP, apa ini Bu DDP ini Bu Dede. Ada lagi nggak? Bu Ya, Eka? relax aja, Saya pas, santai saya aja. pas. Oh, iya. Ya. Silakan Bu Dede. Silakan. Pas maksudnya Bu. Lewat. Pas Pak, nggak nanya. Lah, Katanya. tak kira nanya. Iya. Ada lagi kah? Bu Eti, ayo cena. Aduh, bang senyum-senyum wae atuh nanya tuh kira. Ayo tuh nanya. Aduh, puji Tuhan ya. Saya mau mengucap syukur aja sama Tuhan Yesus, khususnya untuk Nabi Musa yang sudah menjadi berkat buat bangsa Israel, yang menurunkan segala titah-titah Tuhan kepada bangsa Israel itu untuk mentaati aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Jadi ketika masuk pada tanah perjanjian baru, mereka sudah tahu aturan-aturan yang diberikan oleh Musa. Yang sepertinya waktu masuk ke tanah perjanjian itu hanya Yosua ya Pak ya? Yosua dan Kaleb itu pemimpinnya, Bu. Yang lain juga Oh, pemimpinnya. Jadi masih ada banyak di belakangnya gitu ya Pak ya? masih ada. Oh. Jadi tidak semuanya mati di padang gurun, tapi sebagian besar yang mati. Oke. Iya. Terima kasih banyak untuk Nabi Musa, terima kasih buat Nabi Yosua, Kaleb yang sudah jadi berkat berperang mereka. Kita bayangkanlah berperang zaman sekarang dengan zaman dulu. Gitu ya, nggak jauh beda gitu. Sekarang pakai bom gitu. Dulu kan pakai kuasa Tuhan. pakai kuasa Tuhan yang bekerja Pak. Ada tiang awan, ada tiang api gitu ya Pak. Tadi udah disinggung. Sekarang kan ada segala macam bentuk senjata dibuat untuk berperang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Dan kita lihat sekarang di bangsa Israel yang sedang berperang, sudah banyak sekali orang berguguran, ya banyak orang yang tercabut nyawanya hanya untuk melakukan hal-hal yang ya saya kurang mengerti lah ya itu rencana Tuhan atau apa untuk menghanguskan mereka dari muka bumi ini dan bangsa Israel yang menjadi pemenangnya ya kita kembalikan kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih ketetapan-ketetapan Tuhan yang diutarakan Nabi Musa kepada bangsa Israel menjadi landasan aturan-aturan untuk dunia juga ya Pak ya. Ya. Peraturan-peraturan di mana-mana, di negara manapun banyak yang dipakai dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya bersyukur sekali. Termasuk ilmu hukum politik itu sebetulnya dari Alkitab karena sebelum Islam muncul di abad 7 itu sebenarnya di negara-negara Eropa maupun negara Barat itu sudah mempunyai hukum positif ya, bahkan sudah antara hukum, HAM dan demokrasi sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Jadi HAM, politik dan demokrasi sudah terbentuk. HAM, hukum dan demokrasi sudah terbentuk. Kalau kita
secara hukum tidak mungkin kita melupakan satu bangsa Kristen sebetulnya, itu Belanda. Iya. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, kita tidak mungkin melupakan Inggris, iya kan? Iya. Iya. Itu sejarahnya begitu. Iya. Nah, kita bersyukur kenapa mereka bisa begitu ya karena mereka mempunyai Alkitab. Amin. Ya. Gitu. Yang saya kan pernah nonton apa ya? Ada yang sedang membangun negara Amerika gitu ya. Ya. Mereka membangun tanah tersebut dengan doa dan firman Tuhan. Jadi meletakkan dasar negara tersebut dengan firman Tuhan di dalam doa umat tersebut, entah bangsa Amerika asli atau para perantau-perantau dari negara lain, tetapi di situ dibangunnya dengan Alkitab, firman Tuhan dan doa. Gitu, Pak. Ya, ya. Nah, Ibu jadi mengingatkan kita semua bahwa perang antara Israel dan Hamas sebetulnya itu intinya ya. Dan Hamas sebagai teroris, tapi kalau untuk pandangan negara-negara tertentu Hamas bukan teroris. Ya. Ya, tapi kalau kita memandangnya Hamas ya teroris. Antara Israel dan Hamas ini sudah berjalan, sudah berlangsung selama hampir 10 bulan. Ya. Nanti bulan Oktober awal itu sudah 1 tahun itu. Iya. Dan daya kerusakannya sudah luar biasa. Betul. Kematian orang tentara dan orang sipil sudah mencapai 40.000 di pihak Hamas ya. Sedangkan di pihak Israel saya belum melihat itu ada berapa. Jadi korbannya sudah terlalu banyak. Mungkin kalau dihitung seluruhnya bisa mencapai sekitar 70-an ribu yang meninggal. Ini masih menggunakan senjata konvensional dalam artian belum nuklir loh, Bu. Iya. Kalau nuklir itu waduh, korbannya kayak apa gitu. Dan sekarang meluas. Tetapi sekali lagi bahwa nanti perang dunia ketiga itu bisa jadi menjadi perang Armageddon kan? Armageddon ya Pak. Ya, kalau perang Armageddon kan perang dunia ketiga. Sama Gog Magog sama nggak Pak? Ya, itu menyatu. Berarti pengenapan wahyu ya Pak? Pengenapan kitab wahyu. Dan itu memang harus dipelajari secara lebih detail, lebih rinci. Tetapi sekarang ini sudah mengkhawatirkan banyak pihak. Karena dengan matinya pemimpin Hamas, itu pemimpin sekaligus tinkernya itu. Jadi pemikirnya gitu. Lalu juga pemimpin Hizbullah. Jadi Hamas dan Hizbullah itu kan dua kubu yang bukan bertentangan tapi berkoalisi untuk bermusuhan dengan Israel. Dan Israel tidak akan pernah berhenti kalau Hamas tidak menyerah. Iya. Nggak akan berhenti. Dan itu mengerikan sekali. Kalau terus berlangsung itu bisa meluas. Sekarang kan sudah bukan dengan Hamas lagi. Bukan hanya dengan Hamas, tapi dengan Iran. Kan? Iran. Dan ternyata Iran lah yang menjadi penggerak dari Hamas itu Iran. Buat kita ini jaga-jaga ya berarti Pak Tim ya? Ya, kalau kita harus terus berdoa dan berjaga. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Karena mereka belum keluarin senjata ideologi ya. Kalau itu udah keluar ya, nuklirnya. Kalau senjata biologi keluar itu mengerikan sekali. Iya. Karena yang tersedia senjata biologi sekarang, baik yang di Eropa, di Rusia, dan di Amerika maupun di Timur Tengah itu sudah lebih banyak daya hancurnya itu 4 kali lipat untuk menghancurkan 4 kali bumi ini. 4 belahan. 4 kali bumi. Jadi misalnya ada bumi 4 itu bisa dihancurkan dengan senjata nuklir tersedia sekarang. Itu sangat mengerikan. Dan itu dosa, itu bagian dari dosa manusia. Itu juga ya Pak Tim tentang one world ya. Ya makanya kita ini orang Kristen ini sebenarnya sangat bersyukur karena mati maupun hidup maupun mati berada di tangan Tuhan. Ya kalau Tuhan mengendaki perang nuklir terjadi ya tubuh kita mati memang. Tetapi kan jiwa kita selamat. Amin.
Bagaimana nasib mereka yang tubuhnya mati dan rohnya juga mati kekal, terpisah dari Allah? Itu yang kita pikirkan. Kalau kita masih punya keluarga, teman-teman yang masih belum percaya Kristus, itu yang Itu tugas kita, Pak Tim. Ya, Tugas kita. mengerikan. Iya. Kita doakan aja. Iya. Oke. Ada lagi selain Bu Ellen? Bu Ellen, mungkin ada yang mau ditanya? Oh, enggak, oke. Kayaknya udah cukup ya. Kalau belum udah nggak ada nih Bu Joli. Oke. Kalau gitu kita minta Pak Tim tutup dengan doa ya. Ya, baik. Berarti nanti kita lanjut. Setelah itu kan Yosua, kitab Yosua, berarti baru ketemu Pak Tim setelah kitab Yosua lagi. Ya, closing statement. Ya. Semoga kita terus melangkah, jangan berhenti melangkah, maju terus dalam rangka bertumbuh di dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus melalui pembacaan kitab suci secara sistematis dan teratur. Dan tentunya kita sudah merasakan ya manfaatnya membaca kitab suci. Kita